Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Di bawah sekali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa alamatun nu'asi sima'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Itu balik dikit ya. Wa qala al-musannif, tanda mengantuk an-nu'as ialah masih mendengar bicara orang di sekelilingnya sekalipun tidak paham. Nah, itu orang ngantuk. Nah, ya. Kalau tak dengar sama sekali itu tidur namanya ya. Yang nama ngantuk itu, definisi tanda mengantuk ialah masih mendengar bicara orang di sekelilingnya sekalipun tidak paham. Itu ngantuk. Nah, kalau tak dengar sama sekali itu namanya tidur. Ya. La zawaluhu binaumi qa'idin mumakkinin maq'adahu al-yayhi min maqarrihi wa in istanada lima law zala saqata aw ihtaba wa laysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Wudu tidak batal lantaran hilang akal sebab tidur. Dalam posisi duduk yang dua belah pantatnya tidak berubah, ya, dari tempat semula. Tuh orang tidur di yang masjid kaya. Walaupun sambil bersandar pada sesuatu yang kalau tidak ada menyebabkan orang itu jatuh. Ataupun duduk berangkung. Nah, tuh lagi pula pantat tidak renggang dengan tempat duduknya. Tuh orang duduk pat, nah, itu masa. Tapi kalau goyang dikit begini, atau di mobil, di pesawat tidak bisa. Ya, itu goyang sedikit sudah. Nah, itu tadi. Ya, kali masjid begitu duduk tenang, tidak membatalkan walaupun tidur. Karena tidak bergerak kiri kanan depan belakang ya. Wa qala wa yantaqidu wudu'u mumakkinin intabaha ba'da zawali al-yatihi an maqarrihi. Wudu orang tidur yang pantatnya tidak berubah seperti di atas orang duduk itu menjadi batal jika ia bangun setelah pantat berubah dari tempat asal duduknya. Duduk begitu, tato berubah ke situ, adalah batal. Karena angkat dikit sudah terbuka itu, ya lubang anusnya. Ya. Wa yatayaqqunur ru'ya ma'adami tadzakkuri naumin la atharalah bi khilafi ma syakki fihi li'annaha murajjahatun li ahadi tarafaihi. Yakin telah bermimpi, tayaqqunur ru'ya, tetapi tidak yakin tidurnya, tidak mempengaruhi sahnya wudu. Hal ini berbeda dengan bila meragukan tidurnya, sebab impian dimenangkan sebagai yang terjadi pada salah satu dua kemungkinannya, yaitu tidur bi ahadhi tarafaihi. Wa salisuha massu farji adami. Ini membatalkan tayamum kemarin ya, sama wudu.
au mahalli qat'ihi walau limayyitin au saghirin qubulan kanal farju au duburan muttasilan au maqtu'an illa ma qutiya fil khitani. Tengok ni. Ketiga, menyentuh kemaluan manusia, ya, atau tempatnya jika kemaluan itu putus. Paling putus pegang tempatnya itu, sama juga. Baik kemaluan orang mati, enggak, tak ada gawe apa. Ya. Anak-anak, tak boleh dipegang. Ya. Kubul itu di depan, laki perempuan tu kubul dan di depan. Ya. Dubur, ngapa ngopek-ngopek di belakang. Terpasang maupun sudah terlepas, tuh, tetap batal wudhu kecuali khitan, ujung khitannya itu, tahu, ujung pelernya itu, dari potong kan ada kan, yang macam cucu sate itu. Itu dipegang tak batal, sudah lepas soalnya daripada mata penyunatan orang itu kan. Pas dia pakai apa yang pakai lidi itu, tak jentiknya sampai ke kau wudhu, tak ada batal. Serang sama kau nak sate. Ya. Sudah lepas daripada alatnya itu, paham lah? Sampai begitu ya. Maqut al-khitan, fil khitan. Wa qala wan naqidhu min ad-duburi multaqal manfadhi. Jadi bagian dubur pembatal wudu ialah bibir lubangnya. Tuh putaran tuh. Putaran itu yang kecil-kecil mana? Itu kimut bright orang Banjar. Tahu putarannya, orang Banjar bilang kimut bright ya. Putaran itu. Kecil itu pegang itu. Yang dioles-oles gini batal wudu ya. Itu punya dewek, apalagi punya orang, kegatalan kau. Ya, wa min qubulil mar'ati. Untuk kubul wanita. Multaqa syubraiha 'alal manfadi, juga bibir lubang farjinya. Tuh, lubang itu kau pegang. Senyum-senyum, tengok tuh. Nah, kentut dia nanti ketemu lah itu. Ya, pegang gini, ngapa nih? Ya. Dia nengok sudah biasa megang ya. Lama wara'ahuma kamahalli khitaniha. Bukan bagian-bagian di belakang bibir, bukan bibir atas, bibir bawah itu wanita ya. Seperti halnya, tuh apa disebut itu? Tahu tuh? Yang macam ini bentuknya tuh. Apa bahasanya ini? Kelentit. Tuh. Tak senyum dia. Itu bahasanya, ya bahasanya begitu. Kalau banyak kelentit, tuh ya. Dengar tuh kalau saya ngomong, yang bentuk begini. Mana nengok? Di HP ya? Ya, itu ya, tak boleh dipegang-pegang itu. Ya. Kalau kamu punya bini urusan kau lah ya, tapi batal wudu. Itu kenapa belakang ngantuk ya? Tuh, ngantuk pegang jadi itu jadinya. Wa qala na'am. Yundabul wudhu'u min massi nahwil 'anati wa batinil aliyati wal unsayaini wa sya'rin nabata fawqa dzakarin wa asli fakhdin wa lamsi saghiratin wa amrada wa abrasa wa yahudiyin wa min nahwi fasdin wa nadharin bi syahwatin walau ila mahramin wa talaffudhu bi ma'siyatin wa ghadabin wa hamli mayyitin wa massihi wa qassi dhufrin wa syaribin wa halqi ra'sih. Memang dia bilang, memang disunnahkan berwudu setelah menyentuh semacam rambut kelamin. Punya dewek itu, bukan punya orang. Sunnah wudu rambutnya ya. Kalau bilang rambut ya, bulu ya tak.
bahagian dalam dubur. Nah, tu. Wudu sudah ya. 2 butir tu. Biji pelir. Nah itu tuh. Dipegang ujungnya, lato-latonya tuh. Walaupun tidak batal sunnah, sunnah wudu si lato-latonya. Ini kadang kalau kurang berani tak terbaca ini, ya. Ya. Rambut pada penis, tahu? Penis tahu? Yang kata apa tuh? Rambut pada penis. Nah, pada zakar tuh ada. Berambut. Pangkal paha yang dalam, tuh, ya. Itu punya dewek, ya. Menyentuh putri kecil, tuh. Tuh. Putra kecil sama orang berpenyakit sopak, tahu? Nah, sopak itu calak orang bilang, yang putih sini, merah sini, aduh, ada. Nah, ya, sopak namanya. Punah wudu, karena wudu itu pembersih, apalagi pakai apa namanya? Apa namanya? Hand sanitizer apa namanya? Nah, pemati kuman. Kalau itu kata pegang bertambah kuman. Ya, jadi kau demen nanti ya tak? Orang beragama Yahudi, tuh sama dia sunnah wudu. Salaman sama yang di pasar yang jual-jual kapirun tuh. Nah, sunnah wudu. Ya. Setelah habis semacam tusuk jarum, tuh berbekam, wudu. Kenapa? Stamina kembali ya. Memandangi dengan rasa syahwat, tuh. Sekalipun kepada keluarga sendiri. Nah ini. Berucap saru, artinya maksiat, ngomong maksiat, ya. Marah, ghadab. Sunat membawa atau menyentuh mayat, mandi, wudu. Memotong kuku, setelah itu wudu. Kumis, tidak ada potong jenggot ya, tidak ada. Dan memangkas rambut kepala, tuh, itu sama. Ini ada kurang di sini dibacanya. Wa amrat ini dalam menyentuh putra kecil. Wa amrada, amrat ini anak laki-laki yang ganteng, yang di bawah 16 tahun, yang belum tumbuh kumisnya. Tuh, kalau bersentuhan begitu. Karena laki-laki di bawah 16 tuh, yang ganteng-ganteng tuh lebih syahwat dahsyat lagi daripada perempuan cantik. Ngerti? Nah, ini tak ada lagi amrat nih. Sudah besak-besak semua. Jadi kalau masih di bawah 16, ya, laki-laki jati. Ya, kurang mana itu? Ya ada satu dari anak kan. Wa qala wa kharaja bi adamin farjul bahimati. Ngerjain apa nih orang? Dengan ditentukannya kemaluan manusia, maka kemaluan binatang tidak termasuk. Pegang kemaluan kucing, apa kau? Kepengen? Ya. Atau pegang punya kambing. Pegang apa? Nah, kambing aku sudah, kau nak pegang? La ilaha illallah. Atau keraya haji nih, pegang kemaluan sapi. Daripada lambat, baik aku pegang dulu. Dia bilang, la ilaha illallah. Lain kan? Tapi takut nanti punya kelainan. Ya, id la yushtaha. Nah tuh. Wa min samma jazan nadharu ilaihi. Dan karena itu pula tidak dosa jika melihatnya. Karena id la yushtaha, karena orang tidak bersyahwat. Nanti ada mana itu tuh? Kurang mananya itu? Ya. Id la yushtaha, karena tidak bersyahwat dengan binatang. Wa min samma jazal nadharu
Oleh karena itu boleh memandangnya, memandang binatang tuh, cantik dia. Ada kan orang bilang kan, ketahuan kambing yang dianggap cantik memangnya naksir, ya kan, gitu ya. Daripada binatang ditengok, ya. Wa qala bi batni kaffin li qawlihi sallallahu alaihi wasallam man massa farjahu wa fi riwayatin massa dzakaran falyatawadda. Menyentuhnya dengan tapak tangan, apa tuh? Berdasar sabda Rasulullah SAW, barang siapa telah menyentuh kemaluannya, tuh, ya, laki-laki atau perempuan, ya, dia menyatakan barang siapa man massa dzakaran falyatawadda, barang siapa telah menyentuh penisnya, hendaknya ia berwudu kembali, batal wudu tersebut itu. Jadi tak bilang lagi pelir, ya, penis dia bilang, ya, macam-macam bahasanya. Tapi kalau pakai kain tak masalah lah. Nah gini kado, gini tak apalah. Tapi kalau masuk ke bawah, nah itu masalah. Ya, ngerti? Itu Ustaz kalau punya kita, kalau punya orang Ustaz pegang macam mana? Terlewat kau. Ya punya orang, punya kau aja batal, bagi punya orang tambah gatal kau. Garukan itu. Ngapa punya kawan garukan? Ya, bikin gunting aja. Ya Allah. Wa qala wa batnul kaffi huwa batnur rahataini wa batnul asabi' wal munharifu ay al munharifu ilaihi ma inda intibatiha inda intibatiha intibatihima ma yusri tahamulin duna ru'usil asabi' wa ma bainahu wa harfil kaffi. Yang dimaksud telapak tangan di sini ialah tapak tangan jari bagian dalam, tetapi jari yang berhimpit jika jari dirapatkan satu sama lainnya tanpa menekan banyak-banyak. Bagian yang tidak termasuk yaitu ujung jari, tepian ujung dan jari, tepian ujung jari dan tepian tapak tangan. Itu tidak batal. Jadi kalau kau pegang ini, di sini nih batal nih. Tuan nih, ini batal dipegang ini. Ininya tahu, kepala-kepalanya nih. Tapi kalau kau pegang benda kau nih, mana mikrofon? Cuma pena-pena sini. Jangan sebentar. Ya. Ini benda kau ini, pegang diginikan. Tuh. Ya tidak batal di sela-selanya, paham tuh? Tuh, ngerti? Ini tidak batal. Tapi di sininya ini, sini, ini semua membatalkan. Ngerti? Ya. Ini usul asabi'. Ya. Ngerti itu? Kalau begini tak apalah. Ini, punya kau, punya dewe, tak punya orang, terlewat kau. Tak garuk kan? Ngerti? Nih. Jelas ya? Jadi kalau garut tuh gini ya saya bilang. Yang gini-gini. Nah ini tuh bisa. Ya. Nah tanya apa itu? Ada yang mau bertanya? Biasanya panas-panas sih banyak bertanya. Ya. Warabi'uha yang batalkan ini. Talaqi basyaratai dzakarin wa unsa walau bila syahwatin. Nah, tengok nih. Yang paham. Bersentuhan kulit laki dengan wanita walaupun tidak bersyahwat, tetap batal wudu. Kira ada sebagian paham tidak. Nah, tapi indah Syafi'i semua batal. Gini, laki perempuan pegang. Tuh, jadi satu pakai kain begini, Nah, itu beda. Kain ini tapi kalau langsung begini, bawa bini itu batal wudu. Ngerti itu? Karena ada paham sekarang, ini ngaji begitu hati, tak batal dia bilang, ya. Kalau tak batal wudu, tak bisa kita tidur sama dia. Berarti sama adik, sama kakak, sama emak, sama ayu. Itu tadi. Kalau adik kakak tak boleh dinikahi.
dipegang dan masa tidak batal. Mama, nenek, datuk, orang semua terus. Tapi kalau bini ini kan orang lain asalnya, baru bertemu sama kita, ya batal wudu. Nah tuh yang tak paham tak ngaji itu beda ya. Bersentuhan kulit lelaki dengan wanita walaupun tidak bersyahwat tak batal wudu. Wa in kana ahaduhuma mukrahan aw mayyitan lakin la yanqudu wudu'ul mayyit. Iyalah. Walaupun tidak bersyahwat dan sekalipun salah satu terpaksa atau orang mati, dipegang bendanya itu. Yang hidup yang batal, yang mati apa urusan? Ya. Tetapi orang yang mati tidak batal wudunya. Memang mau wudu dewek lari pula kau. Ini ada budak itu meninggal ya tak? Nah, tak pegang lah terakhir aku megang kau. Ya, kau batal wudu, berdosa pula. Kalau dia tak ada urusan. Berarti wal muradu bil basyarati huna ghairu sya'ri was sinni wad dhufri. Wa qala syekhuna wa ghairu batin ain. Dimaksud kulit di sini ialah selain rambut, gigi dan kuku. Rambut pegang, rambutnya tok, gigi, kuku tidak batal wudu. Jika kau pegang bini kau giginya, giginya tak, atau kukunya, tak, atau rambutnya, tak batal. Kalau bini orang, gimana? Sama juga, cuman tambah gatal. Nah, memang tak batal gatal. Ya, udah. Ngapa pegang-pegang orang? Ngerti? Ya. Wa qala syekhuna ghairu batin lain. Nah, guru kami berpendapat dan juga selain biji mata. Biji mata tidak? Ya. Wa dzalika liqauli ta'ala aw lamastumun nisa, dalilnya. Ujar Allah, atau bila kalian menyentuh wanita. Ya, jelas tuh. Artinya halal nih, halal nikah. Ya. Ay lamastum walau syakka hal lamasahu sya'run aw basyaratun lam yantaqid kama law waqa'at yaduhu ala basyaratin la ya'lam ahiya basyaratu rajulin aw imra'atin aw syakka hal lamasa mahraman aw ajnabiyatan. Bila masih ragu antara memegang rambut ataukah kulit, wudunya tidak batal. Ragu, seperti halnya jika tangannya menyentuh kulit yang dia tidak mengetahui apakah kulit lelaki atau wanita. Tak tahu ya? Atau ragu-ragu menyentuh mahramkah apa orang lain. Tuh. Tak batal tersebut itu. Jadi agama itu tak boleh ragu. Kata Nabi SAW, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kerjakan yang kamu yakini, tinggalkan yang tidak yakin. Itu ya. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ya, itu di hadis. Wa qala syekhuna fi syaril ubab walau akhbarahu adlun bilamsiha lahu aw binahwi khuruji rihin minhu fi halin naumi mumakkinan wajib alail akhdhu biqaulihi bikibarin fihima. Bawah lagi ya. Dalam syarah Al-Ubab guru kita menjelaskan, kalau diberitahu orang yang adil bahwa yang ia sentuh itu wanita, atau bahwa telah keluar kentut dari duburnya, kedengaran kawan ya. Nah, dikala ia tidur, ya tidur apa? Tidur berpantat, apa tak berpantat tidur? Ya kan?
ia wajib mempercayai pemberitahuan itu. Kita tidak. Ya adalah batal berarti wudu. Artinya yang kedua-duanya telah dewasa. Yang tidur dewasa, yang bangun juga ada dewasa. Fala naqadha bi talaqihima ma'sughrin fihima au fi ahadihima lintifai madhinnati syahwati. Persentuhan kulit antara dua anak kecil atau satu anak kecil sedang lainnya dewasa adalah tidak membatalkan wudu karena tiada kemungkinan bersyahwat. Kamu untuk anak 3 tahun 4 tahun, kau tinggal kamunya aja lagi. Ngerti tak? Wa qala wal muradu bidis-sughri man la yushtaha 'urfan ghaliban. Yang dimaksud anak kecil ialah semua orang yang menurut kebiasaan umum tidak menimbulkan syahwat. Anak kecil. Tinggal ada yang syahwat orang itu pengecualian mungkin. Ya pengecualian yang entah ada kelainan di mana itu. Ya. La talaqi basharataihima ma mahramiyatin bainahuma binasabin aw radha'in aw musaharatin lintifai madhinnati syahwati. Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ada hubungan mahram tidak membatalkan wudu. Adik, kakak, ya, itu. Yang lain itu baik dari segi nasab, susuan sebab sesusu atau perkawinan. Nah, tuh kita kawin kan, tentu itu bebesanan. Nah, tadi. Ya, itu kan mantu sama mertua. Nah, ini ya. Sebab tidak ada kemungkinan bersyahwat. Enggak sama mertua ayam apa. Tapi yang takut itu ya. Di TV itu ada yang kawin anaknya yang makai emaknya. Ada tuh? Hah? Pernah nengok di HP tuh? Jago kadang-kadang gitu. Ya dah, hati-hati kau. Yang enggak anaknya yang mau makai emaknya. Tuh, rupanya lebih hot emaknya ya dah ya. Paham tak kau? Ada lagu tuh. Kau masih gadis atau sudah janda? Dia bilang, tanya tuh. Ada tuh. Baik katakan saja, jangan malu. Dia kepengen. Memangnya mengapa aku harus malu? Dia bilang, engkau ya juga milik aku. Iya. Dia bilang, memangnya aku sudah janda. Kalau kau janda tetap aku cinta. Teret. Tuh payah. Maknya dipikirin. Ada lagu-lagu. Paham tak? MJM mak janda muda, MJM mak janda merana, MJM mak janda monyong. Ada? Ya. MJM mak janda mesem. Banyak MJM tu mana ya? Hati-hati kalau mau janda kan harus tahu saja. Ya. Jangan anggap enteng ya tak? Tu. Ya Allah. Ada yang nanya tu? Nak tanya apa? Tuh. Nama janda ni. Allah. Walau ishtabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin falamasa wahidatan minhunna lam yantaqid wa kadza bi ghairi mahsuratin alal aujuh. Andai kata seandainya mahramnya berada di tengah wanita-wanita mirip lain yang terbatas jumlahnya sehingga tidak dapat diketahui yang mana mahram itu. Yang menikah, lalu dia menyentuh satu di antara mereka, wudunya tidak menjadi batal. Banyak betul-betul yang asal aku nih, adik aku, asal ayu aku, suku mak aku, terpegang lain, mata ke sini, lain bukan ada tuh. Mata ke situ tapi bawa lain. Kita kawan tengok. Lain ya. Ada. Itu kalau kena yang muda, kalau kena yang tua. Iya, ya dah. Demikian pula jika jumlah wanita-wanita itu
ya tidak mudah terhitung jumlahnya. Ya. Kita nak ngambil kakak situ kan terpegang yang lain, bisa kan? Bisa. Tapi jangan sengaja. Bukan. Itu batal dengan gatalnya. Ya. Ya latif. Wa qala wala yartafi'u, ya. Yaqinu wudu'in aw hadatsin bi dhanni dhiddihi wala bisyakki fihi al mafhumu bil aula fayakhudhul yaqina istishaban lahu. Keyakinan masih mempunyai wudu atau telah hadas kita, ya. Tidak luntur hanya karena mengira kebalikannya. Dan demikian pula lebih-lebih karena meragukan kebalikannya. Untuk itu ia tetap berada pada keyakinan yang semula sebelum mengalami perkiraan atau keraguan tersebut. Ambil yakin, aku tak batal tak. Tuh. Karena gangguan terus. Makanya orang kalau ke WC sunnah Rasulullah lakukan, apabila ke WC percikan air yang lebih itu dipercikan ke kain. Percikan yang suci itu supaya kita tahu lah. Karena keluar nyai apa pula air kencing. Tuh supaya ya aku percikan tadi, menghilangkan syak. Hilangkan ragu, paham? Mereka kalau ke WC jangan celana panjang dibuka celana tuh kayak kain. Karena tuh air itu percikan di situ. Ya, ngerti. Khatimatun, penutup kitabnya ya pertama ini tentang tayamum kemarin, ya. Yahrumu bil hadasi salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushafin wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau ba'da ayatin kalauhin. Dengar nih, ya, karena hadas kita tidak berwudu, orang haram melakukan salat, tawaf, sujud, tilawah atau syukur. Bisa wudu dulu. Membawa mushaf Quran haram. Membawa yang bertuliskan Al-Quran. Ya, macam apa nama ini? Ini apa nama ini? Apa nama ini? Baleho, ya. Kalau yang banyak itu baleho tak? Ini tulisan apa namanya? Kaligrafi. Tak boleh, tak wudu bawa itu. Ini orang peci baru berkaligrafi. Tampar kawan, hilang kaligrafi. Allahu Akbar, tempeleng kawan. Ayo. Kelai. Janganlah tuh itu, apalagi perempuan. Kadang mau kena tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tak usah. Nanti dicuci pula bercampur kolor bit laki. Ayo kau, belang-beling tu Al-Fatihah. Jangan tulisan begitu. Paham tak? Kan ayat-ayat ada. Hati-hati, tak usah lah itu, ya. Membawa yang bertuliskan Al-Quran, itu kan? Tuh, yang disediakan untuk belajar, sekalipun tersurat hanya setengah ayat, misalnya batu tulis. Ini batu nisan pakai qul huwallah, cabut tuh, haram. Itu batu nisan tak ada kan yang kuburan tuh ayatul kursi, Al-Fatihah, tak boleh tulis itu. Nanti dipegang orang, tanah kuburan najis. Paham? Banyak dah tuh. Tak boleh, Pak. Mesti tegur tuh. Ya. Tak ada tak? Allahu Akbar, Bismillah. Ada kan? Tak boleh itu. Payahlah kita. Sudah pakai stainless pula kuburan tadi. Salah-salah diambil ditimbangnya. Dijualan malam-malam, betul tak? Sekarang orang gila mulu. Jembatan tu je hilang besinya, ya tak? Kiri kanan. Subhanallah. Jelas itu. Batu tulis, ada kan? Hati-hati tu. Itulah orang kita dah paham. Kadang guru ini tak nerangkan juga. Dah boleh dia bilang. Itu aku yang beli, bukan kau beli. Bukan masalah itu boleh duit beli, tak boleh. Memang tak boleh di agama. Ya.
Wa qala wal ibratu fi qasdid dirasati wa tabarruki bi halatil kitabati duna ma ba'daha wa bil katibi nafsi aw li ghairihi tabarruan wa illa fa'amirih. Penilaian adanya maksud menggunakan tulisan ayat untuk belajar dan tabarruk adalah terletak di waktu penulisannya itu, bukan sesudah itu, atau terletak maksud penulisnya baik untuk digunakan sendiri atau maupun diberikan cuma-cuma kepada orang lain. Hati-hati, karena di pasar tuh yang banyak tulisan nisan tuh orang kafir yang jual, paham? Ayat Tuhan itu kan itu pakai macam keramik gitu kan, yang jual orang kafir, dipegang-pegangnya itu ayat itu, sedangkan kita saya mesti berwudu pegang itu. Ya kan, kacau. Dan kalau tidak cuma-cuma maka terserah maksud orang yang memerintahkan menulis. Tapi kalau dikubur jelas tanahnya najis. Rasulullah berkata semua bisa dibikin masjid kecuali 2+1. Satu kubur, yang kedua WC, yang ketiga tanah sengketa. Tidak boleh itu sembahyang. Itu kubur itu, ya kan? Allah tak tahulah. Jelas ya? Kalau tulis nama masih ada yang membolehkan, ya. Tapi kalau tulis ayat, kalau nama Abdullah tahu salah, bahasa Indonesia saja. Jangan pakai Abdullah pakai bahasa Arab. Abdurrahman, tidak usah pakai Ar-Rahman itu nama bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Kalau memang ada tulis. Nah, itu karena masalahnya itu nama Allah ada di belakang itu. Abdul Qadir. Tapi kalau enggak ada apa-apa bahasa Arab. Taruhlah situ. Tak kenal juga malaikat. Si Anggi, Angga. Tak kenal. Diki, tak tahu itu orang. Siapa nama ini? Islam kah tidak kah orang? Ya, rubah nama sebelah mati. Ada orang dulu tahun 83 pergi umrah sampai haji tahun 83, waktu haji akbar. Ada orang tunggal juga, namanya Sutomo. Setelah di Mekah Ustaz ganti namanya Abdullah. Meninggal di Dual Tungkal, Tuan Guru Ali itu mentalkinkan di nisan namanya Abdullah, tapi bahasa Indonesia. Tak mau Pak Yai, saya meninggal tetap nama saya Abdullah, bukan Sutomo. Ada orang sih. Paham tak? Ini kau nama bagus dirubah nama keren pula. Apa keren? Paham tak? Ya. Nah ini tentang lisan itu ya. Jangan buat bahasa Arab silakan. Lauhul Mahfuz. Berarti tulisan. Siapa nih kawan? Ya tidak. Menjaga. Kadang-kadang di kuburan kan, kadang-kadang nisan itu aku tengok macam salib pun ada. Ya tak? Begini anunya, ada kan? Iya. Aku perhatikan, enak di tubuh orang mah ribut nih, aku bilang nih. Aku pernah meninggal makcik aku lah bahasa kita di Sungai Saren. Ini di mana namanya? Pada cabang Sungai Saren. Dia tuh asalnya lahirnya di Singapura, masa itu kecil-kecil dibawa ke Tungkal. Singapura tuh Malaysia kan sama dulu. Di 3 tahun bawa ke Tungkal. Masih sepupunya Peramli. Keluarga tuh Saloma atau bintang film Peramli. Cerita Bujang Lapuk. Nah, itu sepupunya makcik aku itu. Udah. Film. Meninggal di situ. Hari Selasa meninggalnya. Biasanya kalau istri saya berangkat ke Mekah, di mana makcik itu di rumah datang ngawani sekian bulan di rumah, ya kasihlah buat pakai itu makan, ngawani di rumah karena anak-anak kecil-kecil nemani di rumah di sini. Tak tahu saya mau dari Jakarta ke Tungkal meninggal. Saya berjalanan, aku datang dan meninggal dia. Pergilah saya ke situ, aku datang kuburannya pakai halu. Pakai halu. Ini kuburan ya. Dikasih alu yang buat tumbuk tuh. Nah, di sana 2 gini, dikasih alu sebelah. Rupanya ada paham juga di situ. Siapa yang mati Selasa atau Sabtu dikuburkan pakai alu.
nisan tuh digandeng sama alu tuh. Alu apa? Dan memang ngambil punya orang. Pula tahu orang kalau selesai hilang biar aja lah. Berarti orang buat apa nisan itu tambahan. Tuh. Hebat pahamnya dia. Kalau ngambil punya orang kan tidak ada hukuman yang punya itu. Karena malaikat kan nanya juga gitu-gitu. Subhanallah. Satu. Yang kedua dibilang kalau mati Selasa atau Sabtu itu pakai alu itu, dia tak manggil lagi sama teman-temannya. Hebat. Yang manggil itu Israel cuma lagi. Tapi tak manggil sama kawan, aku bingung. Jadi aku sama adik balik ke kuburan, aku cabut apa nih alunya itu, lengket. Lu jadi paku di bawahnya itu. Nah, tak bisa lah cabut aku. Adalah kita balik lagi. Alu-alu lah kau. Betul. Tahun sekian aku pergi di sana. Makcik aku meninggal. Itu dulu. Yang Pupu kah sama Peramli itu. Ya. Ya. Allah, macam-macam kita ini. Ada yang pakai serabi, ada pakai pecah apa nama itu? Pecah kendi, ada yang nyuruk-nyuruk keranda, ada, ya. Pas kerandanya buruk, patah, tambah jenazah di bawah tuh. Baru tahu. Iya, kenapalah paham-paham itu tuh. Ada kan? Masih. Saya memang terasa betul, memang aku mengalami yang begitu nih. Kenapa? Adzan. Nyaring ngomong tuh. Nah, bagaimana dengan cincin tauhid yang ada tulisan Arab? Itulah tadi. Habibuna SAW itu dia punya nama Muhammadur Rasulullah. Nabi tak tulis kan? Dia cap itu kalau bikin surat nanti yang sahabat apakah Hasan bin Thabit, dia nanti capnya Muhammad Rasulullah. Tetap begitu. Tapi Nabi kalau masuk WC dibuka sama Rasulullah. Nah, itu saja. Setiap payah perempuan punya kalung nih, roket, dontin, Allah. Ada kan? Nah, itu yang payah tuh. Itu yang payah. Yang payah lagi kalau yang begini ada roket. Yang tukang bikin kan haram juga, tukang emas itu. Itu aja. Di kuburan banyak tuh kan. Cabutlah kau nanti pergi besok. Pergi kuburan sana tuh. Tidak berani kau. Ya. Ada yang tanya gitu? Ini ada yang tanya? Tidak ada. Ya. Tolong ya, sama-sama lah kita. Yang kemungkaran tuh mesti dibasmi itu sebetulnya. Bahaya Tuhan itu di nanti budak-budak main layangan, pijak-pijaknya. Betul? Main layangan di kuburan, orang budak-budak mana tahu urusan layang apa? Kalau layangan Lego ya. Pada bahasa Inggris let's go bahasanya dah. Itu lepas layang. Kita kecil-kecil lah, sama lagi. Loncat-loncat di kuburan, urusan pijak-pijak kepala nenek datuk ke pijak gila budak. Allah. Sudah hidup naik-naiknya dah mati udah langkah-langkahnya pula. Betul. Itu aja lah ya. Allah Akbar. Tengok nih. La hamluhu ma'amatain wal mushafu ghairu maqsudin bil hamli. Membawa mushaf bersama barang-barang lain tidak haram. Orang pergi haji. Quran itu kan dalam tas beg besar. Dah apalah. Karena dalam beg besar itu sudah di bawah pesawat pula. Kita di atas kan ada masalah tuh bukan minjat tidak karena di bawah tingkat lain. Jam sekarang nih, kau jalan di atas, di Quran di bawah nih, mijat, dah lah, bang dah. Itu kalau mijat memang sengaja, ya. Membawa mushaf bersama barang-barang yang tidak haram asal tidak bermaksud membawanya. Aku dah bawa, ada mau ngomong apa, mau tak mau lah dibawa, masukkan dalam tas karena banyak barang lain daripada diselipkan di dalam situ. Ya. Wa maswaraqatin walawil bayadha au nahwi dharfin uiddalahu wa huwa fihi. Haram pula memegang lembaran mushaf sekalipun bagian yang kosong. Jangan kan? Ini Quran. Ada yang kosong kan sini kan? Tak boleh dipegang. Karena sebelahnya Quran. Ngerti?
memegang bungkus mashaf di waktu terpakai, membungkus. Tak ada maksudnya. Apa namanya itu? Kotaknya apa namanya itu? Pembungkus itu. Quran. Kulit sapi bikin orang pembungkus apa? Pundi-pundi Al-Quran. Dicium orang dah kulit sapi itu. Berharga. Kulit sapi dekat dengan masjid bikin kawan bedok. Setiap hari kena pentung. Apalagi berkawan dengan restoran Padang. Dijangiknya kau. Digulainya kau. Walaupun jadi bedok direndam sama dia. Jadi pula. Ya tak? Pandai-pandai berkawan. Kita ni sudah bengak dan macam berkawan sama orang yang saleh. Dakwah sudah bengak sarabutan berkawan orang yang pingpong tu. Habislah. Paham tak? Itu aja lah ya. Ya. Tak boleh tu pas Quran kan bikin orang kotaknya di Quran. Tak boleh juga tu itu kita dapat kehormatan dia dengan bungkusnya itu. Ngerti? Ya. Ustaz betul Ustaz. Iya, orang megang orang berbaju. Tak batal wudu kan? Tapi kalau tak berbaju, ayo, nak pegang kau. Sama sekali. Polos sama sekali. Kata kawan, King Kong masih berbulu. Ya. Ya Allah. Adzan. Dengar ya. La qalbu waraqatin bi'udin idza lam yanfasil alaihi. Membalik lembaran mashaf dengan semacam tongkat tidak haram bila tidak melekat padanya. Ada orang kan macam apa namanya? Tujuh ngaji tu kan? Yang kadang tak wuduk. Tapi jangan melengket dia. Mana pena ni? Jangan diginikan. Diginikan dia. Paham? Kita nak membalik ni tak wuduk. Tapi yang dilengketkan langsung. Lengket gini tak lengketkan? Gini tak lengketkan? Langsung gitu. Dah. Begitu. Hal Al-Quran tu mulianya. Makanya Al-Quran jangan sampai terlepas yang menjualnya orang kafir. Jangan sekali-kali. Nah, itu kita yang menjual orang kafir banyak. Sampai lambang-lambang Ka'bah tu dia yang jual. Orang kita malah jual tato. Betul tak? Tukang cap tato sini. Macam-macam. Terbalik. Ya Latif. Membalik lembaran mashaf dengan semacam tongkat tidak haram bila tidak melekat padanya. Tunjuk aja kan? Pernah kita lihat dua orang gitu tak? Cuman kalau dia belajar tak melekat dia mengajar. Itu tak bisa gitu ya. Wala ma tafsirin zada wal ihtimalan. Tidak haram pula membawa kitab tafsir Al-Quran yang tafsirnya lebih banyak walaupun tidak secara persis mengetahuinya. Banyak tulisan umumnya itu. Ya. Tapi itu tidak berwudu. Beda junub. Itu lain. Ya. Wala yumna'u sabiyyu mumayyizin muhditsun walau junuban hamla wa massa nahi mashafin li hajati ta'allumihi wa darsihi wasilatihima ka hamlihi lil maktabi wal ityani bihi lil muallimi liyuallimahu minhu. Anak-anak yang mumayyiz, yang menanggung hadas sekalipun junub, baru besar tuh. Anak kau tu berapa? 12 tahun. Sudah mimpi. Tak aku tanya, sudah mimpi? Naik kuda atau naik bebek? Sudah mimpi. Tu. Jadi kalau mumayyiz tu, ini susunya keras. Kita pernah susu keras waktu kecil. Suaranya serak. 9 tahun tu biasanya. Kalau ini sudah balik, namanya sudah mimpi nih. Hati-hati, tak boleh lagi kan membalik nih. Bisa. Badan cuma kecil. Tapi alat besar apa? Intip dah. Kumis lah. Bapaknya berjenggot. Anak-anak mumayyiz yang menanggung hadas sekalipun junub tidak dilarang membawa menyentuh mashaf dan sebadannya, ya. Ya, yang sepadannya ya.
untuk belajar membacanya atau wasilah pelajarannya, misal membawa ke meja ke hadapan guru untuk mengaji. Itu budak-budak mumayyiz baru. Karena payah ngaturnya itu. Nak belajar dia bilang, "Wah, macam Iqra." Ada kan? Ya. Kemana tuh berangkat? Sudah mumayyiz nih. Wa yahrumu tamkinu ghairi mumayyizi min nahwi mashafin walau ba'da ayatin. Haram mendalamkan pelajaran mashaf dan sepadannya kepada anak-anak yang belum mumayyiz, walaupun hanya separuh ayat dalam menafsirkannya. Kalau ngapal tak apa. Ada anak 5 tahun hafal, tak apa-apa. Tapi mendalamkan tafsir tak boleh. Hafal silakan. Ya, takut karena dia belum sanggup untuk itu. Ya. Wa kitabatuhu bil ajamiyati, dan haram menulisnya dengan selain huruf Arab. Nah, kita ini payahnya. Alhamdulillahi rabbil Indonesia. Itu sudah haram hukumnya. Kalau maknanya silakan. Paham? Kita kan sering menulis pakai bahasa Indonesia. Itu beda, lahjah itu beda. Lam saja tidak ada Indonesia lam tebal, tidak ada kan. Allah. Hah? Tebal kan lillah, tipis sedikit. Bahasa Indonesia ada itu. A-L-A-L-L-A-H. Apa aja? Allah. Kalau orang Minang Allah, beda lagi. Orang Padang. Ada? Ya ada. Tapi kalau Allah, tuh, makanya tak diharamkan, dan haram menulisnya dengan selain huruf Arab itu. Karena bacaan jelas, tidak ada balaghahnya, tidak ada indah. Al-Quran itu kalau dibaca dengan bahasa Indonesia, ya. Nah, Anda belajar dengan aslinya itu, bilisanin Arabiyyun mubin. Adzan ya, cukup dulu. Nah, tahu nanti sembahyang ada pula tuh yang paham pakai bahasa Indonesia. Nanti sudah banyak tuh, macam-macam dah di apa namanya Instagram, tak apa di Facebook itu, yang model-model nih, yang sudah beberapa profesor kelakuan dan ngelosor. La ilaha illallah. Iya, wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mazid ilman nafi'a. Walhiqna bisalihin. Allahumma anta syafi' ishfina ya shifaan ya rahman. Wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal.